Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kubu Ruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 5 Februari 2021. Kita merayakan pesta Santa Agatha Perawan dan Martir. Injil hari ini diambil dari Markus bab 6 ayat 14 sampai 29. Kita diingatkan untuk selalu berpegang teguh pada iman akan Allah. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas contoh hidup yang ditunjukkan oleh Santa Agatha yang selalu dan tetap berpegang teguh pada iman akan Dikau. Tuhan, bantulah kami, semoga kami pun selalu teguh pada iman akan Dikau dan tidak dipengaruhi oleh keinginan manusiawi kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 6 ayat 14 sampai 29. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal, dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya, dan kini bangkit lagi." Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu?" Karena kata-kata itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka aku akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta, akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi
dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu memparingkannya dalam kubur. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah berpegang teguhlah selalu pada iman akan Allah. Hari ini kita merayakan pesta Santa Agatha. Ia berasal dari Sisili, Italia. Sebagai gadis muda, ia dianiaya, ditelanjangkan, dan dicambuki karena imannya akan Yesus Kristus. Ia dikenal sebagai pelindung orang yang menderita kanker payudara. Kita memohon doanya untuk semua yang sakit, khususnya mereka yang menderita kanker payudara. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Injil mengisahkan hidup Raja Herodes. Raja Herodes memanfaatkan kekuasaannya, melakukan apa yang diinginkannya. Ia mengambil Herodias, istri saudaranya Filipus. Perbuatan buruknya ditegur oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes berkata, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena teguran itu, maka Yohanes dimasukkan ke dalam penjara. Bukan hanya Herodes saja yang merasa malu mendengar teguran Yohanes, tetapi juga Herodias. Herodias sepertinya belum puas kalau Yohanes hanya dipenjarakan. Herodias sangat merindukan supaya Yohanes harus dihabisi hidupnya. Keinginannya terpenuhi di saat anak gadisnya menari dengan begitu bagus, yang sungguh membuat Herodes bersama tamunya terpesona. Di depan tamunya, Herodes tawarkan apa saja yang diinginkan oleh si gadis. Herodes berkata, "Minta daripadaku apa saja yang kau inginkan, maka akan kuberikan padamu." Gadis muda itu bingung, tidak tahu apa yang harus diminta. Karena itu dia meminta pendapat ibunya. Sungguh satu kesempatan emas bagi Herodias untuk habisi Yohanes Pembaptis. Herodias katakan kepada anaknya, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberi kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Permintaan itu tidak bisa ditolak oleh Herodes karena sumpahnya. Karena itu ia menyuruh algojonya pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Raja Herodes dengan segala kesadarannya memanfaatkan kuasa seturut kemauannya. Dirinya sudah menjadi pusat segalanya. Suara hati dan teguran moral dari luar tidak diindahkannya. Yang dipikirkan hanyalah kepuasan diri dan kesenangan orang lain. Sewaktu mendengar tentang Yesus, dan orang lain katakan bahwa itu adalah Yohanes Pembaptis yang sudah bangkit dari antara orang mati, sementara orang lain katakan bahwa ia adalah Elia, maka hati Herodes mulai merasa tidak tenang lagi. Ia sangat merasa takut. Ia kembali sadar akan apa yang sudah dibuatnya terhadap Yohanes. Karena ketakutannya, maka ia pun turut memperbenar dugaan orang bahwa Yesus itu adalah Yohanes yang bangkit kembali. Herodes dengan penuh keyakinan katakan, "Bukan, dia itu adalah Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan kini bangkit lagi." Perbuatan kejinya sudah mengganggu ketenangan batinnya. Karena dosa, ia tidak bisa membedakan lagi Yesus Kristus dan Yohanes Pembaptis. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, betapa sering pengalaman Herodes ini juga terjadi dalam hidup kita. Kesalahan yang tidak pernah diakui pada waktunya akan menimbulkan kesalahan yang baru. Kita ingat Raja Daud. Ia sudah mengambil istri Uria. Kemudian ia menyuruh pemimpin tentara perang untuk tempatkan Uria di depan, di barisan paling depan, agar Uria mati ditembak musuh.
Kesalahan pertama yang tidak diakui menimbulkan kesalahan berikutnya. Tetapi Nabi Allah, yaitu Nathan, menegur Raja Daud. Raja Daud menerima teguran itu dan memohon ampun. Ia berpuasa dan bertobat. Tuhan mengampuni dia. Sementara Herodes, ia tidak menerima teguran Yohanes Pembaptis. Sebaliknya, semakin melakukan banyak perbuatan jahat. Ia jatuh ke dalam lumpur dosa yang semakin dalam. Marilah saudara-saudari dan anak yang terkasih, kita bertanya diri, bagaimana kita memanfaatkan status sosial kita? Apakah kita tetap berpegang teguh pada iman akan Allah seperti Raja Daud dan Santa Agatha? Atau kita seperti Raja Herodes yang menggunakan kekuasaannya seturut keinginan pribadinya? Kita berdoa semoga iman kita tetap teguh dan selalu melihat Allah sebagai pencipta dan penguasa hidup kita. Berpeganglah selalu pada Dia dan tunjukkanlah sikap yang tulus dan jujur sebagai anak Allah kepadanya. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus orang-orang sakit dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.